Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Allah, taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqa wal miskina wa ibnas sabil wa la tubassir tabzira. Innal mubasyirina kana ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Faqala aidan wa la taqrabus zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita. Tiap detik nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran kepada kita. Dan yang paling penting adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih sempat berkumpul di taman surga, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini adalah taman surga. Jadi jika kita ingin masuk ke dalam surga, maka sering-seringlah kita datang di taman-tamannya, dan di dunia ini taman-taman surga adalah masjid. Salawat serta salam terpujilah kita kirimkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang setia, termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang mungkin kita sering biasa mendengarkan, rumahku surgaku, rumahku surgaku. Jadi ungkapan ini mempunyai arti bahwa di dalam rumah tersebut ada suasana-suasana kebahagiaan, selalu ada suasana-suasana kedamaian, selalu ada suasana-suasana kesejahteraan, dan penghuni-penghuninya betah berada di dalam rumah tersebut. Dan rumah-rumah yang seperti ini itu adalah rumah-rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jikalau rumah tersebut di dalamnya selalu ada masalah, tidak ada kedamaian, tidak ada kesejahteraan, selalu datang masalah-masalah, yang mana istri tidak mau mendengar, susah diatur, anak susah diatur, tidak mau taat, istri tidak mau taat, begitu pun juga dengan suami tidak mau bertanggung jawab. Banyak masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tersebut. Dan jikalau ada rumah seperti ini, itu adalah rumah yang sudah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tiga sebab Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan rumah tersebut. Penyebab yang pertama Allah cabut keberkahan rumah tersebut adalah yang mana rumah tersebut
pernah terjadi yang namanya persinahan. Jadi persinahan ini artinya pernah terjadi sepasang layaknya suami istri melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada ikatan pernikahan. Dan perbuatan semacam ini, perbuatan zina ini adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan zina ini adalah salah satu daftar daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Yang mana dosa zina ini pelakunya kalau dia tidak bertobat, maka sebelum di akhirat di dunia pun sudah diberikan hukumannya. Orang-orang yang pelaku zina ini. Makanya di dalam Al-Quran, dalam hadis, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memberikan hukuman kepada pelaku zina ini. Dan berbeda hukumannya jikalau orang itu belum menikah, terbukti melakukan perzinahan, maka diperintahkan oleh agama kita untuk memberikan cambukan 100 kali. Kemudian disuruh diasingkan, disuruh diusir keluar dari kampung selama 1 tahun. Inilah hukuman daripada pelaku zina yang belum menikah. Akan tetapi jikalau pelaku zina ini terbukti yang melakukan adalah orang yang sudah menikah, maka hukumannya syariat agama kita memerintahkan agar pelakunya ditanam di dalam tanah sampai yang kelihatan hanya kepalanya. Kemudian dipanggillah orang-orang untuk melempar kepalanya dengan batu sampai dia meninggal dunia. Inilah hukuman bagi pelaku-pelaku zina. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya zina ini itu dapat menghancurkan harta kita sehancur-hancurnya. Jikalau orang kaya yang melakukan perzinahan, maka dia akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau orang yang sudah miskin yang terbukti melakukan perzinahan, maka di dalam kehidupannya ini selalu ada masalah. Setiap dia berusaha selalu ada masalah, tidak pernah jadi usahanya. Maka ini yang perlu kita waspadai. Dan tidak hanya pelakunya yang mendapatkan hukuman, akan tetapi dampaknya pelaku zina ini adalah orang-orang di sekitarnya. Bahkan 40 rumah ke depan, ke belakang, samping, kiri, kanan, itu kena semua dampaknya. Ini bahayanya, ini adalah dosa zina. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabus zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah, dan janganlah kamu mendekati zina. Jadi ini kita dilarang mendekatinya, apalagi melakukannya. Kita dilarang mendekatinya. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi ini salah satu penyebab rumah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyebab Allah cabut keberkahan pada rumah itu adalah orang-orang yang tinggal di dalamnya tidak sholat. Orang-orang yang tinggal di dalamnya tidak ada yang sholat. Dan hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat ini adalah kewajiban kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman. Di dalam hadis dikatakan perbedaan orang Islam dengan orang Yahudi adalah sholat. Jadi walaupun mengaku sebagai orang Islam,
Tapi kalau dia tidak sholat, maka dalam hadis itu perbedaannya orang Yahudi dan orang Islam adalah sholatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sholat ini ketika kita meninggalkan sholat ini juga adalah dosa besar. Bahkan dosanya melebihi daripada dosa zina tadi. Jadi meninggalkan sholat dosanya melebihi daripada dosa zina. Sedangkan dosa zina tadi luar biasa hukumannya di dunia, kita sudah mendapatkan lebih-lebih lagi di akhirat. Nauzubillah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholat ini termasuk ketika kita meninggalkan sholat termasuk dosa besar? Karena kita ini menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau sholat itu menunjukkan dirinya adalah orang yang sombong, tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa ketika kita sholat, kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kepala kita ini, yang ada di tubuh kita ini, kepala kita ini posisinya paling tinggi, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sejajarkan dengan kaki kita. Ini suatu lambang penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pembuktian bahwa kita ini lemah, tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya orang-orang yang tidak mau sholat itu adalah orang-orang yang dianggap tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimanakah orang-orang yang mendengarkan azan kemudian tidak memenuhinya?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang seperti ini di akhirat nanti sebelum dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk datang ke neraka mengambil timah mendidih yang akan dituangkan ke telinganya. Nauzubillah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperbaiki daripada sholat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, percuma kita melakukan ibadah-ibadah lainnya kalau kita tidak sholat, karena sholat ini adalah kunci diterimanya daripada ibadah-ibadah kita. Jadi ini yang kedua, salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan dari rumah tersebut, sehingga rumah tersebut selalu ada masalah-masalah di dalamnya. Dan yang ketiga, penyebab Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan rumah itu, yaitu di dalam rumah tersebut sering ada makanan-makanan yang basi. Sering ada makanan-makanan yang basi. Kenapa demikian? Karena jikalau sering ada makanan-makanan yang basi di dalam rumah kita, di dalam rumah tersebut, maka itu menandakan penghuninya itu adalah orang yang kikir. Itu adalah orang yang kikir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berbagi kepada kerabat, kepada tetangga-tetangga kita, kepada fakir miskin. Sehingga dalam hadis dikatakan, jikalau kita mau memasak suatu makanan, maka perbanyak kuahnya. Supaya apa? Supaya kita bisa berikan kepada tetangga-tetangga kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal mubasysyirina kana ihwana syayatin wa kana syaitanu rabbih kafur." Bahwa jikalau sering ada makanan basi di dalam rumah kita, itu kita termasuk orang yang mubazir. Dan kata Allah bahwa perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang pemborosan, yaitu kita termasuk teman-teman syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan." Jadi nikmat-nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita itu
kita harus pahami itu bukan milik kita sepenuhnya, akan tetapi ada hak daripada orang lain, ada hak daripada fakir miskin, kerabat, keluarga, dan orang-orang yang dalam musafir. Jadi inilah 3 sebab yang mana jikalau ini yang terjadi dalam rumah kita, maka rumah itu akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masalah-masalah selalu datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada 3 perbuatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim.